PLN Bright Batam digugat ke pengadilan. Gugatan itu apa? Yang digugat apa? Jadi gugatan terhadap PT Pelayanan Listrik Negara atau PLN Bright Batam dan juga Wali Kota Batam. Jadi dua kita yang tergugat yang kita ajukan ke pengadilan terkait kenaikan tagihan pembayaran listrik bulan Juni yang naiknya meletup. Ta'in Komari hari ini memasukkan draft gugatan class action ke Pengadilan Negeri Batam atas kenaikan tagihan listrik oleh PLN Bright Batam yang direstui oleh Wali Kota Batam. Ta'in Komari berharap besok sudah diverifikasi gugatan tersebut sehingga tahu apa yang harus disiapkan selanjutnya agar dapat diregistrasi secepatnya. Adapun gugatan ini dilakukan atas dasar banyaknya temuan kejanggalan-kejanggalan dan ketidakwajaran dalam kenaikan tarif listrik tersebut. Jadi tadi pagi kita sudah masukkan draft gugatan ke pengadilan. Jadi draftnya sudah diterima, tapi dikonsultasikan dulu ke kepanitraan dan atau ada bagian apa di pengadilan situ nanti diverifikasi. Besok rencananya mau dikasih tahu apa yang harus dipersiapkan lagi untuk biar terpenuhnya unsur gugatan itu. Gugatan itu apa? Yang digugat apa? Jadi gugatan terhadap PT Pelayanan Listrik Negara atau PLN Bright Batam dan juga Wali Kota Batam. Jadi dua kita yang tergugat yang kita ajukan ke pengadilan terkait kenaikan tagihan pembayaran listrik bulan Juni yang naiknya meletup sangat tidak wajar, ada yang 100%, ada yang 200%, bahkan ini saya menemukan ada yang sampai hampir 900% kenaikan. Jadi biasanya hanya 300.000, bulan ini hampir 3 juta dia harus bayar. Oke, jadi menurut Cak kira-kira kalau diakumulasikan berapa kerugian masyarakat dalam per bulannya? Kalau dihitung secara kalkulasi sih memang agak susah karena ini kan data realnya kan ada di PLN sebenarnya. Garis besarnya. Kalau secara garis besarnya ya kita melihat bahwa rata-rata di atas 50% kenaikan. Artinya kalau ada berapa ratus ribu karyawan konsumen PLN ya tinggal kali-kali saja kira-kira gitu. Kalau rata-rata naiknya 500.000 saja karena kenyataan ini banyak yang 500, ada yang sampai 1 juta. Apakah ini ada unsur kesengajaan karena memanfaatkan momen pandemi? Kita melihat unsurnya ada unsur kesengajaan. Kita melihat ada indikasi bahwa ini ada unsur kesengajaan. Tapi kan untuk proses pembuktian itu kan nanti itu larinya ke pidana murni kalau itu ternyata sengaja. Dan itu bisa ada namanya toleransi error management. Itu biasanya akuntan yang bisa memberikan pandangan karena secara teoris itu ada memang berapa persen error management itu bisa ditoleransi. Artinya kalau sudah di atas itu misalnya 10% saja, tapi ternyata ini sampai 20-30%, berarti ada indikasi sengaja. Apalagi sampai di atas 50%, wah itu udah benar-benar sengaja. Nah, pihak PLN kan sudah mengklarifikasi bahwa itu mungkin karena tidak ada pencatatan meteran di ke lapangan karena masa pandemi. Nah, permasalahannya sekarang pihak PLN mengklarifikasi dan akhirnya muncul satu solusi dengan pembayaran cicilan. Nah, ini bagaimana? Ya justru itu yang kemudian jadi gini. Mencatat meteran itu kewajiban PLN, tanggung jawab PLN. Bukan tanggung jawab konsumen. Artinya ketika konsumen tidak melakukan misalnya foto terus tidak ngirim, itu bukan kesalahan konsumen, itu tidak bisa disalahkan konsumen. Karena itu kewajiban PLN sebagai penyedia jasa. Ya, bukankah kemarin itu masa darurat pandemi? Itu kan hanya alibi alasan. Mengecek itu kan petugas PLN tidak perlu ketemu dengan pemilik rumah. Permasalahannya kan meteran banyak di rumah. Buktinya begini, satu gini, dia kan nggak perlu ketemu sama pemilik rumah, hanya paling permisi, dan itu dengan jarak jauh, itu bisa, karena dia membutuhkan hanya memfoto meteran. Nah, kalau kemungkinan tapi kemungkinan tapi kemudian ini dijadikan alasan seolah-olah dengan situasi pandemi ini mereka tidak bisa melakukan pencatatan. Tapi nyatanya ada fakta lain bahwa ketika masyarakat ini beberapa masyarakat yang terlambat membayar listrik
petugasnya bisa kok melakukan segel, melakukan pemutusan. Jadi kenapa kalau pemutusan ada petugasnya yang bisa turun, pengecekan tidak turun? Nah kalau dia tidak melakukan pengecekan, jangan nagih dong. Karena nagih itu dasarnya harus ada bukti otentik, bukti faktual yang dia ambil begini loh. Tidak boleh dia mau model sekarang dengan pengakuan ini diperkirakan, diduga saja dengan asumsi 3 bulan sebelumnya. Ini perusahaan harus profesional. Nah, terus harapan Cak daripada gugatan ini apa ya? Ya kita minta, karena bulan Juni ini sudah lewat dan masyarakat saya yakin sudah banyak juga yang membayar, maka kita stressingnya nanti di bulan Juli. Nah bulan Juli begitu ini nanti diregistrasi, maka PLN hanya melakukan pencatatan meteran. Kemudian di dalam stressing gugatan ini, pengajuannya ini, jadi bulan Juni sama bulan Juli itu diambil meteran yang bulan Juli, kemudian dibagi 2, setengahnya dibayar oleh konsumen, tapi itu harus dengan otentik ya, bukti faktual, setengahnya baru dicicil. Nah, kesepakatan yang dibuat oleh wali kota dengan Dirut PLN beberapa waktu yang lalu dengan terus langsung mengasumsikan ikut bayar bulan sebelumnya, terus kemudian sisanya dicicil, itu tidak betul sebenarnya. Karena bukan apa, itu kan menjadi proses pembenaran seolah-olah apa yang dilakukan oleh PLN ini salah, seolah-olah ini benar. Padahal ada fakta di lapangan juga bahwa beberapa konsumen yang mengalami kenaikan di atas 100% ini melakukan komplain, melakukan protes ke PLN, kemudian dikoreksi, kemudian diperbaiki, banyak yang bayarnya hampir sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Oke, tadi artinya ada ketika dikoreksi ini terjadi kesalahan. Oke, tadi Cak mengatakan bisa saja ini ada indikasi pidana. Bisa nah, jadi. Kalau sekiranya nanti dalam gugatan tadi ditemukan unsur-unsur seperti itu, nah apa yang harus Cak lakukan? Apakah mengejar ke unsur pidananya atau hanya sekedar mediasi? Kita dua-dua kita bahkan bisa dua-dua kita jalankan. Ya. Begitu indikasi ini sudah cukup kuat, kita kan masih menghimpun data-data terus nih dari masyarakat, karena beberapa masyarakat justru setelah postingan di Wajah Batam beberapa waktu lalu lebih banyak malah ini konsultasi sama berkeluh kesah saja, itu pengaduan lah. Kita kan bukan pengaduan untuk keluh kesah gitu. Maksudnya ayo kita benar-benar kasihkan datamu, kasihkan fakta bukti-bukti bahwa ini tagihanmu naik, kemudian faktornya seperti ini segala macam, foto meterannya ada, bisa jadikan alat bukti di pengadilan gitu. Itu yang kita mau. Oke. Bukan malah konsultasi sama kita. Jadi kita bingung, kita itu bukan nama konsultan kan gitu. Nah, oke, pesan-pesan Cak kepada masyarakat yang mungkin merasa terkorban dalam hal ini, apa pesan-pesan? Ya kita tunggulah masyarakat untuk sama-sama berjuang. Kita ajak sama-sama berjuang karena ini ya kalau menurut saya agak panjang gitu, dan ya perlu juga mungkin pendanaan dan segala macam, yang sementara mungkin masih bisa lah kami dengan teman-teman menghandle itu, tapi mungkin kalau sudah perlu saksi ahli, perlu ini segala macam, kan kita mudah-mudahan nanti masyarakat atau pengusaha mau peduli terhadap ini, karena kita maunya ini PLN ini bekerja profesional dan proporsional. Artinya apa? Ketika melakukan tagihan kepada masyarakat, pada konsumennya, dia harus dengan faktual gitu, harus otentik angkanya itu. Tidak boleh dia perkiraan, ngarang-ngarang itu tidak boleh. Oke, terima kasih ya. Demikianlah wawancara eksklusif reporter Wajah Batam bersama Tain Komari. Dan bagaimana perkembangan dari kasus ini nanti akan kami laporkan secara lengkap di komunitas Wajah Batam. Semoga perjuangan yang dilakukan oleh Tain Komari bersama kawan-kawan untuk menuntut keadilan demi masyarakat ini terwujud dan juga tercapai hendaknya. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami mengucapkan selamat siang dan salam Wajah Batam.